Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Aslan bersama kita di sini. Kita pada obrolan terakhir kemarin itu sampai pada obrolan tentang Pak Aslan di IPB, Pak Aslan ya, yang kemudian menyelesaikan di ilmu teknologi kelautan. Ya. Nah, gitu. Terus kemudian setelah lulus dari IPB, Pak Aslan melanjutkan studinya ke Amerika, gitu, ke Amerika. Ada banyak sekali peluang beasiswa di Amerika melalui lembaga-lembaga yang memang sudah ada di Indonesia, tapi bagaimana struggle usaha Pak Aslan sampai kemudian bisa mendapatkan beasiswa untuk ke studi di Amerika itu? Gimana Pak Aslan? Makasih Pak Siva ya. Jadi mungkin sedikit saya luruskan. Jadi ketika lulus dari PB tahun 2000 itu, saya langsung kerja di Biotrop. Oh, kerja? Ya, kebetulan itu kan pembimbing saya juga, Pak Vincent itu. Dia saintis di Biotrop. Oh, di Biotrop? Sudah Biotrop. Ya, saya pertama kali, jadi Biotrop saya pertama kali ini Biotrop terus. Terus ngajakin kerja di situ selama 2 tahun. Biotrop itu biologi tropik. Biotrop itu adalah salah satu center di dalam SIAMI ya, Southeast Asian Minister of Education Organization. Jadi, Minister of Education. Jadi lembaga-lembaga di bawah Kementerian Asia Tenggara, Pendidikan Asia Tenggara. Nah, di Indonesia itu ada, waktu itu ada cuma 2, Biotrop, sama itu Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology, dan semi satu lagi yang di mana di UI itu saya lupa namanya gitu kan. TROPMED namanya, Tropical Medicine atau seperti itu lah. Jadi saya di Biotrop 2 tahun, terus saya 2002 saya pindah kerja ke WCS, namanya itu Wildlife Conservation Society. Wildlife Conservation Society. Ya, Wildlife ya. Jadi LSM NGO di bidang konservasi internasional, itu pusatnya di New York. Terus konsepnya di New York, terus dia punya project di Indonesia. Jadi saya kerja di situ lah tahun 2004. Nah, bagaimana bisa cerita ke Amerika? Sebenarnya juga tuh tidak pingin banget juga. Jadi tapi anyway, WCS itu punya beasiswa, punya beasiswa sendiri di lembaga itu. Karena kita 176 project seluruh dunia. Jadi undang, dan saya kesana tahun pertama kali 2003, 2005 kesana lagi. Nah, jadi begini, teman-teman yang kerja di WCS itu memang ketika mereka masuk ke WCS, motivasi mereka sekolah. Karena untuk meneruskan sekolah. Iya, ada beasiswa itu, ada beasiswa Chevening mungkin sekarang. Chevening British ya. Iya, sekarang sudah nggak ada ya, sekarang sudah. Dulu itu ada, Fulbright tetap ada kan, Ada. Saya dulu tuh nggak terlalu tertarik, saya pindah untuk sekolah. Sampai satu waktu itu saya ada kolega kerja dari Prancis ya. Terus saya bantu dia, kita riset bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng. Nah, ketika dia publikasi, nama saya nggak masuk. Oh, hanya nama dia saja, padahal risetnya bareng. Iya, saya cuma sebutkan ucapan terima kasih, saya bilang ini tidak benar kan. Jadi saya semacam kayak waktu ini enggak, emang kamu saja yang bisa gitu kan. I need to prove myself gitu kan. Jadi itulah kenapa saya mulai berpikir mau sekolah lagi gitu kan. Dan sebenarnya kalau saya kayak gini-gini ya kita kan dihargai seperti ini aja gitu kan, orang lokal kan. Karena dia, padahal orang ini ketika masuk ke WCS, saya bawa dia masuk ke WCS. Orang Prancis ini tadi? Iya, dia nyari-nyari kerjaan, kemana saya lihat dia orang nice, baik. Saya dekati ke bos saya pada saat itu, ini silakan dia punya ini. Saya ajarin dia dari awal. Saya tahu gimana cara itu kan. Ketika itu terjadi, saya bilang ini nggak benar, tapi itu lumayan ya, sesuatu ada hikmahnya ya. Jadi akhirnya mulai saya di situ. Saya harus sekolah keluar, tidak mesti ke Amerika, harus keluar. WCS sendiri menyediakan beasiswa itu, sekolah tidak harus ke Amerika? Nggak mesti kemana-mana. Tapi ini bukan beasiswa WCS ya, maksudnya manapun. Nggak mana aja. Saya itu hari punya keluar, nggak harus ke Amerika. Dan kebetulan itu ada senior saya, namanya Pak Janggam, Mas Janggam. Jadi yang kenal ya, beliau tuh sudah di Amerika juga, dan kita punya dulu tuh, kalau zaman sekarang udah Facebook segala macam, dulu multiply mungkin ya. Zaman dulu itu yang rame ya mailing list. Lewat mailing list. Jadi mailing list alumni perikanan IPB, ya. Dan dia kasih tahu, ini ada nih, dia kebetulan sudah di Amerika. Dia bilang ada nih profesor saya butuh ada proyek dengan IPA ya.
Environmental Protection Agency, itu agen apa? Environmental Protection Agency. Ya, itu agensi federalnya semacam NASA, tapi ini punya Amerika ya. Punya dana, dia dapat dana, dan dana itu membutuhkan mahasiswa satu PhD, which is itu Pak Janggam sendiri, Mas Janggam, Adik Jawarma, dan senior saya juga dulu di PB. Terus dan membutuhkan master student. Master student juga kan. Di bidangnya itu di civil engineering dan di civil ya, dan lingkungan. Tapi yang disarankan adalah bukan fresh graduate, butuhkan yang sudah punya pengalaman, kemampuan GIS. Apa tuh GIS? Geographic Information System ya. GIS. Ya, jadi punya pengalaman ya, punya pengalaman dengan itu, sistem informasi geografis. Dan saya udah punya itu, dan saya coba apply lah. Pas lah dengan background Pak Aslan yang memang di WCS juga berhubungan dengan GIS. Ya, saya di WCS sebagai GIS spesialis ya. Sudah spesialis pada jadi kan dia butuh orang yang sudah praktik ya, bukan yang sudah bisa, bukan lagi student ya, masih teori gitu. Teori sudah tahu gimana mengatur apa yang dibutuhkan, bagaimana menganalisa. Oke. Jadi gitu kira-kira. Nah, sampai ke sana juga itu belum ada jaminan juga kan. Jadi ya kita sama-sama tahu lah, Mas Ipa juga pernah ke Amerika kan, jadi tahu bahwa di Amerika itu syaratnya nggak kayak sekolah-sekolah kita di Jepang, ke Eropa atau Australia yang hanya butuh TOEFL atau IELTS kan. Di sana kita butuh apa? GRE. Ya, GRE itu kan kayak TPA-nya lah, tes potensi akademiknya. Nah, jadi itu 2000, saya dapat informasi itu tahun 2004, akhir 2004 lah. Atau 2005 itu kan. Terus saya coba apply, profesornya itu namanya Dr. Kathleen Trout, Kate Trout ya, lebih. Sudah kontak-kontak dia, silahkan apa? Udah saya lamar. Namanya prosesnya ini apa ya, mungkin ya, research assistantship ya. Research assistant. Jadi teman-teman yang mau sekolah ke Amerika itu jangan putus asa bahwa ada Fulbright ya, itu saya bilang itu kita bersaing dengan banyak orang ya, Indonesia gitu kan, bikin proposal. Tapi di Amerika juga ada beasiswa namanya assistantship. Assistantship ini ada dua, ada yang teaching assistantship, teaching artinya kita mengajar, dan yang kedua adalah research assistant. Dan saya ini yang research assistant, penelitian, saya jadi bantu. Nah, saya belum tahu pada saat itu kan, sekarang baru saya jelaskan karena saya sudah tahu prosesnya. Tapi ini beasiswa aja keluar gitu kan, ke master. Udah apply lah, terus saya ke sana. Kebetulan pada tahun itu saya yang tahun kedua saya berangkat ke Amerika untuk training di kantor pusat di New York. Di Bronxville. Jadi itu masih training di WCS tadi. WCS ya, jadi punya program kan. Ada tahun 2003 saya basic in advanced training. Nah, saya ke sana terus ketemu di dan kita Jumat libur, Sabtu libur. Nah, itulah saya kontak profesor saya itu kan. Saya bilang, saya ada di New York nih. Bagaimana saya bisa dia di Missouri ya, di Columbia, Missouri, University of Missouri, Columbia. Saya bilang, bagaimana kalau saya, dan ada Pak Janggam, Mas Janggam juga ya. Saya bilang, bagaimana kalau saya visit kamu? Dia bilang begini, udah by phone aja. Saya bilang no. Bahasa Inggris saya masih kacau pada saat itu. Saya juga ketika berangkat masih belum lah gitu kan. Saya tes TOEFL juga, tes TOEFL saya cuma berapa tadi? Cuma nggak sampai 430 kalau nggak salah. Oh gitu ya. 430 TOEFL ya. Artinya dengan 430 bisa untuk Amerika gitu ya. Enggak, itu belum sekolah, itu masih training ya. Ya artinya bisa punya kepercayaan diri untuk apply ke sana. Enggak lah, punya intinya gitu kan. Terus kedua itu GRE saya itu cuma 630. Padahal itu sudah gabungan tuh, sudah sama yang mat sama kuantitatif sudah segitu dua itu kan. Bukan tanpa kacau yang ngeliat saya berasa gitu kan. Jadi anyway, jadi saya telepon si profesor ini, Kate-nya panggil Kate ya. Kate, saya di sini gitu kan. Oh iya. Bagaimana kalau kita bicara ini? Saya bilang by phone, saya bilang no, I have to see you, I have to meet you. Karena saya tahu kemampuan komunikasi saya kurang begitu bagus. Saya modal sendiri aja tuh, nekat aja tuh ketemu. Bulan Ramadan saya ingat, bulan Ramadan tahun 2005 itu. Saya terbang ke sana, beli tiket, ketemu hari Sabtu. Mas Janggam pun orang pertama kali, saya baru ketemu pertama kali pada saat itu. Jadi di dunia maya aja kita ketemu kan. Ketemu ya cuma karena sama-sama alumni IPB, ketemu dia. Dia di New York atau di Missouri juga? Mas Janggam sudah di situ, sudah di New Jersey, sudah di Missouri. Jadi dia PhD-nya untuk S3-nya kan. Dia S2-nya situ, dia S3. Dia butuh S3. Enggak, ini beasiswa ini ada yang S2, S3. Saya masternya gitu kan. Kita ketemu dia. Dia jemputlah di bandara itu, di Kansas City. Ke sana ketemu di lab.
di office-nya dia gitu kan. Tanya-tanya lah gitu kan. Oke, ini Aslan, nice to meet you, bla 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 gitu. Terus dia tanya gitu kan. TOEFL kamu berapa gitu kan? Saya bilang tadi 30. Langsung begini gitu. Itu bilang yang kit tadi. Iya, kit itu kan dia tanya gitu kan. Terus JRE kamu berapa? Saya bilang, waduh udah kayak udah hilang hope lah. Harapan tipis gitu, harapannya. Nah, tapi remember ya, dia ini butuh orang yang punya kerja, yang bisa punya pengalaman kerja untuk remote siapa JS gitu kan. Nah, kebetulan kita training di New York itu tentang JS itu di Brown di WCS itu, kita harus demonstrasi karena kita dibiayai trainingnya. Jadi ada dari bukan cuma dari Indonesia, ada teman dari Portugal, teman dari Brazil datang juga dengan data masing-masing, data-data wild type, data-data saya itu hari bawa data tentang satwa di Sulawesi, rangkong dan seterusnya gitu kan, super. Jadi saya presentasi awal dan saya presentasi. Jadi itu proyek JS punya saya. Jadi setelah itu, let's see apa yang sudah kamu lakukan. Itu aplikasi sudah diajukan waktu itu? Belum. Oh, belum. Saya belum ajukan, masih ketemu dulu ya, masih engagement lah, masih pura-pura. Oh ini orang kandidatnya gitu kan. Oke. Ya nama juga nekat ya, masih bingung. Jadi nggak tahu lah. Banyak jalan menuju Roma. Jadi ketemu dia, terus ini saya presentasi kan. Udah selesai karena presentasi di Missouri tadi. Iya, di depan beliau yang saya presentasikan di WCS, kelas WCS itu yang sama yang lain-lain. Saya presentasikan di depan beliau juga gitu kan. Begini loh, JS itu ada pertanyaan, ada judul besarnya ini, pertanyaan masalahnya ini hipotesisnya seperti ini, metodenya seperti ini dan hasilnya seperti ini gitu kan. Ini hasilnya. Ya udah saya presentasi gitu kan. Setelah itu kayak saya udah kayak nggak terlalu nggak expect much lah ya, nggak berharap gitu ya. Tapi dalam perjalanan pulang balik ke bandara, kita nginep semalam itu Mas Jangkar tuh bilang, oh she's so impressed with you. Dia dari Dr. Traut ini sangat impressed dengan hasil presentasi saya. Dia bilang ini mungkin lah yang dicari. Jadi dia bilang udah kamu pulang, kamu bekerja lagi buat kamu yang TOEFL dengan Jerry. Oh gitu ya. Jadi akhirnya saya pulang kan. Jadi sudah ada motivasi itu, saya pulang memang saya niat, memang saya ingin keluar ya. Ya udah pulang tuh saya sampai tes TOEFL 5 kali. Oh iya? Tes TOEFL 5 kali. Dan 5 kali pun kan masih paper base. Dulu kan komputer ya, paper base itu. Paper base itu 520. Oh, lumayan lah, meningkat dari 430. Tapi kan standar kan 550 gitu kan. Oke, jadi ini final itu saya dapat 520 ya. Terus GRI saya sampai hampir 1000 lah. Udah naik dari udah bagus. Udah gitu kan. Nah, udah normal gitu. Terus saya ke lapangan masuk hutan gitu kan, survei kerja biasa lagi di WCS. Saya ke Barisan Selatan ambil data gitu kan, ditelepon di Lampung itu, Aslan saya udah kirim admission itu, udah kirim segala macam, udah kirim surat segala macam kan, Anda keterima gitu kan. Satu siapa? Probation, percobaan gitu. Probation. Jadi saya keterima di Civil Engineering dengan status percobaan gitu kan. Oh, departemennya di Civil Engineering? Iya, Departemen Civil and Engineering. And Environmental? Iya, Engineering. Oke. Ingat background saya kelautan ya. Kelautan. Jadi kayaknya menyimpang banget kan. Makanya kalau saya di Indonesia sekarang menjadi profesor nggak bisa karena saya nggak sejalur. Karena kan harus ya satu bidang ya. Iya, tapi kalau sekarang kan namanya linearitas itu dihitung terakhirnya, pendidikan dan penelitian terakhir. Oh. Tapi dari awal. Nah ini jadi setelah itu saya keterima, alhamdulillah berangkat kan. Udah berangkatlah ke sana kan. Berangkat tahun pertama itu saya ambil bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris itu ambil academic writing, benar-benar itu. Jadi academic writing bagaimana menulisnya. Bahkan sama lah saya dengan itu. Iya, dan yang buat saya surprise, teman sekelas saya ada orang juga Amerika gitu. Loh. Di academic writing kelas itu. Jadi jangan dipikir academic writing itu secara saintifik itu tidak sama dengan nulis biasa. Karena beda. Jadi saya baru sadar ternyata tidak semudah itu akademik itu kan. Akhirnya saya writing dan saya struggle ya. Jadi saya ngambil kelas cuma 2, satu soil conservation dan satunya itu bahasa Inggris. Nah, yang soil conservation ini menarik. Itu profesornya itu Profesor Alan Thompson, sangat baik, dan beliau itu ingat saya ada masalah di bahasa Inggris. Jadi ketika kelas pertama saya bilang Prof Alan, may I put tape recorder, voice recorder. Jadi saya mau voice recorder, saya taruh ke dia.
di meja dia itu buat belajar karena saya masih belajar itu kan. Jadi dia boleh dan fine. Dan ini mungkin tips yang saya mau share ya sama teman-teman sekolah keluar ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu nggak pede gitu kan. Pede aja gitu kan ngobrol. Sudah nyerah sebelum nyoba gitu kan. Jadi dan mereka ternyata baik juga. Jadi apa yang saya lakukan, saya tahu saya agak kurang di bahasa dan juga yang saya kejar percobaan itu, dan nilai saya juga di kelas itu yang soil engineering. Kalau saya nggak lewat ini engineering, soil conservation, itu pertama kali saya nggak orang lautan, saya ambil mata kuliah tanah kan. Jadi sesuatu baru kan. Cuma tentunya persamaan ya. Banyak hitung-hitungan bersama. Jadi itu ya membantu ya karena kita masih dari matematika. Jadi akhirnya di situ, jadi setelah habis kelas ya saya diskusi dengan beliau, diskusi masalah, dan beliau kebetulan pendeta juga Pak. Oh gitu. Jadi pendeta di gereja mulia. Jadi saya tanya Prof Thompson, apa yang kamu punya kesibukan selain kamu ngajar? Oh Aslan, hidup itu bukan cuma dosen katanya, apalagi saya juga jadi broker untuk jualan rumah-rumah itu kan. Gitu. Mortgage Amerika. Dia real estate dia jualan juga itu. Gitu, ya. Terus ada apa lagi? Ya saya jadi pendeta juga. Saya taunya dari teman kelas saya, oh dia itu pendeta kami gitu kan. Ketika saya tahu itu, saya punya senjata untuk berdialog di luar konteks kelas ya. Jadi untuk apa? Untuk bahasa ya. Jadi kan melatih bahasa juga. Jadi saya bicara dengan dia. Benar gitu. Ya gitu. Ya kalau pada umumnya kan kita kenal bisa kuliah di luar negeri itu kan berdasarkan atau apply ke lembaga-lembaga yang pemberi beasiswa yang sudah ada di sini. Betul. Entah dulu ada Ford Foundation, ada Fulbright yang sampai sekarang masih ada USAID, ada juga sekarang LPDP. Betul. Gitu. Tapi yang belum banyak orang tahu itu adalah kita juga bisa langsung kontak dengan profesornya di sana gitu. Betul ya. Sekali dengan universitasnya dengan universitasnya langsung begitu. Dan itu yang Pak Aslan lakukan itu tadi. Dan ini peluangnya sangat banyak. Kenapa? Begini, kan sebagai akademi dimanapun ya, termasuk di Indonesia kan, itu tugas pertama kan publikasi mereka. Publikasi adalah bagian dari apa? KPI ya, performance indikator yang untuk sebagai dia dosen. Bahkan apabila kan di Amerika ada asisten profesor yang tenur non tenur kan, yang belum non tenur kan mereka dipaksa. Betul. Bagaimana mencapai tenur kan harus dengan publikasi. Dan artinya mereka punya banyak riset. Dan mereka punya proposal dana-dana, dan mereka nggak mungkin tangan mereka itu ngerjain semua proyek itu. Butuh bantuan siapa? Mahasiswa yang mahasiswa, iya tadi melalui skema teaching assistantship, research assistantship, graduate assistantship. Saya pernah cari GA juga. GA itu lebih ke administrasi malah. Bukan artinya nggak banyak kerjanya, hanya balas email atau apa gitu. Itu cukup untuk membiayai 1 semester 1 tahun bahkan gitu. Ya. Jadi skema itu. Gitu ya. Menarik lah. Jadi dapat itu sampai ya itulah saya sampai ini profesor sangat baik. Pasti ketika proyek saya habis dan saya terharu dengan beliau tuh masih membiayai 6 bulan sisanya saya uang dia sendiri. Oh, dari uang saku pribadinya? Iya, sampai bulan. Yang Profesor K. Iya, Keterawat itu ya. Karena kita mungkin ya itu kalau kita baik ya kita tunjukkan kita sebelum kerja kita benar dengan laporan ya. Dan mereka juga lihat kan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan beliau. Bahkan ketika saya lanjut S3 itu rekomendasi dari beliau selalu saya minta terus rekomendasi. Nah itu cerita ke S3-nya sekarang. Cerita ke S3-nya itu S2 kan di University of Missouri di kota Columbia, Missouri ya. Ya itu jantungnya Amerika kalau dibilang. Jantungnya pas tengahnya. Iya, itu kalau dibilang nuklir tuh di situ sebenarnya kontrolnya itu. Saya dengar dari saya tahu dari teman sana ini. Karena di situ yang F117 itu di situ pangkalannya. Di St. Louis itu. Jadi biasanya kalau kita lagi di kampus, kalau lewat di perumahan di apartemen kampus ya, lewatin tuh pesawat itu tuh sering kaca-kaca bergetar itu. Gitu ya. Ya itu. Saya nggak tahu kenapa ya gitu. Gitu deh. Kan jadi dibilangnya jadi Center of America. Ya, jadi saya ingat satu kata ketika sholat Jumat itu ada satu ulama, dia dari Afrika Selatan, jadi dia keturunan asli Bangladesh atau Pakistan. Dia bilang itu sangat berkesan sampai sekarang ya. Saya tuh mungkin kita ketemu hari juga mungkin bukan koinsiden ya, semua itu sudah awal tour. Dia bilang ask yourself brother katanya, tanyakan diri Anda gitu kan, why kenapa Allah has sent you here in the heart of the America. Jadi di pusat Amerika langsung gak dikirim kamu ke New York, kamu gak dikirim ke mana ke pantai barat misalkan di California gitu kan ya.
Terus dia bilang, among many people want to come to US, but why you have been selected, katanya. Disuruh kayak kita refleksi diri ya. Saya ingat saya tuh bukan orang kaya juga, nggak punya orang banyak kepala sekolah, tapi bisa biasa aja. Terus setelah 5 kali TOEFL bisa lolos gitu kan, itu kan sesuatu ya, mendengar seperti itu kan, jadi berarti dia bilang there's something misi Allah hasil ada sesuatu di balik itu. Ini chosen people yang diletakkan di heart of America. Terus dia bilang kayak gini ya, sampai sekarang saya selalu sampaikan di orang lain, saya bilang kayak gini. Dia bilang kalau kamu tahu, ini konteksnya Islam ya, dia bilang kalau kamu tahu kalau zaman dulu itu ada Romawi Barat, Romawi Timur segala macam, pusatnya peradaban Islam, Cordoba segala macam. Amerika ini setan dunia tapi juga di pusatnya sekarang gitu kan, dan you are di pusatnya dunia. Iya. Dia bilang apa? Kamu lihat semua bagaimanapun di Eropa, di mana kampus-kampus itu semua yang terbaik mana? Top 10 at least ada di Amerika katanya. MIT, Harvard, semua, dan kamu semua ada di sini. It's blessing for you, katanya. Saya bilang, wah ini semacam semangat ya. Oke, akhirnya selesai ya di 3 tahun. Sorry, 3 tahun. Ya. Jadi begini, jadi ketika saya berangkat itu, ketika saya selesai di WCS, ketika saya terima beasiswa itu, kita kan mikirnya tadi 2 tahun sudah kita balik ke tanah air kan? Iya. Benar nggak? Iya sebagian kan? Iya. Dan saya tanya bos saya di WCS, Bu, ini saya balik ke Indonesia selesai 2 tahun, ada nggak peluang saya kerja lagi WCS? Oh enggak lah, nggak ada jaminan gitu. Posisi kamu aman. Karena kita tergantung donor kan, karena NGO kan based donor kan. Akhirnya kan sebagai kepala keluarga dan juga sebagai ini kan pengen mencari nih, gimana ini? Waktu itu sudah bawa keluarga ke Missouri sekalian ya? Jadi saya harap apa yang terjadi. Kebetulan pada saat itu tuh Maluku Utara itu berpemekaran menjadi provinsi. Pemekaran jadi provinsi. Iya, belum lama lah ya. Dan salah satu syaratnya adalah kampus negeri. Kampus Unhair itu menjadi kampus negeri. Tadinya swasta. Universitas apa di sana? Hairun. Ya, negeri kan. Dan banyak dari teman-teman itu yang sekolah S2 IPB, dan saya bimbing mereka. S2 ya, dari ya tentang GIS kan, database mereka beli yang beli apa gitu kan, beli bukan software yang mestinya gitu. Punya pas saya bicarakan sih nggak enak lah ya. Pokoknya itu jadi mindsetnya berubah kan. Akhirnya ketika itu saya tanya teman-teman, ini kita lagi butuh dosen nih, don't hire ya. Udah saya terbang, saya dari timur ya. Saya dari timur kan di Ternate kan. Ya udah saya ngelamar lah gitu. Jadi saya jadi apply dapat ya itu CPNS dapat. Oh CPNS? CPNS? Sampai sekarang harusnya masih CPNS saya ini. Cuma saya nggak tahu gimana. Oh gitu ya, nggak tahu saya. Jadi saya CPNS gitu. Jadi saya ada nomornya. Jadi tahun 2009. Jadi kalau zaman sekarang mungkin orang sekolah itu kan mereka itu ada izin dari Dikti segala macamnya, surat resmi ya. Zaman itu tuh saya cuma surat izin dari rektor. Rektor. Saya bilang, Pak Rektor, saya ini keterima, ini kampus baru. Ini aset buat Bapak, saya bilang ini. Belum ada alumni dari Amerika, saya promosi diri kan ya. I will be the first one for this campus kan. Master aja gitu kan. Bapak nggak usah keluarin biaya sekolah, semua dibayar dari sana kan. Minta izin aja gitu kan, 2 tahun saya bilang. Jadi singkat cerita, saya bukan 2 tahun, 3 tahun ternyata. 3 tahun ya, karena memang studinya agak panjang, hanya 6 bulan terakhir bahkan saya dibiayai dari sana kan, habis dari CKT itu kan yang bagus. Nah, time to go home kan, pulang. Mau pulang itu saya telepon. Beasiswa dari WCS sudah nggak ada kan, jadi saya mau balik ke Unhair jalannya, akhirnya telepon ternyata ganti rektor. Rektornya ganti. Rektor ganti kan. Saya telepon rektor itu kan. Saya nggak bisa pulang karena begini teman-teman, bagi teman-teman yang sekolah ke Amerika dengan beasiswa dengan asistensi itu one way ticket. Kenapa? Itu... Karena kita nggak bisa pulang lagi. Jadi kalau sudah mau keluarga ya udah pulang. Mau istilah kita pulang untuk itu sudah don't expect it. Jadi sudah tinggalin gitu. Ya kalau exchange itu kan J2 ya visanya. Visanya apa ya? Pak Aslan itu F ya. F1 ya. F1 itu ya one way ticket sebagai student gitu. Ya, student kan. Biasanya kan saya tuh hari nggak, harusnya kan 2 tahun prajabatan, saya nggak sempat prajabatan karena saya nggak bisa balik, karena dana saya sangat minim untuk struggle-nya, untuk saya sampai kerja juga di restorannya Thailand, bantu bikin motong-motong daging. Itu yang masih di Missouri ini? Missouri ini, kerja di Ciki, kerja di kampus dining house, serving itu ya untuk hidup bantu dari Anyway, jadi
Jadi sebenarnya cukup hidup tapi untuk pulang nggak bisa, kan harus pulang kan. Saya bilang sama itu 2009 saya ingat betul tuh, ketika wabah virus flu burung ya di Indonesia dan seluruh Asia. Asia. Itu ingat banget tahun segitu tuh kan. Dan saya itu hari saya telepon ke kampus, kontak rektor, Pak Rektor, saya sudah selesai nih, baru kan dapatnya. Saya nggak terima dana sedikit tambahan buat saya buat beli tiket pulang. Kata Pak Rektor, mungkin mikirnya dia orang kaya semua kan. Jadi kamu cari sendiri aja lah. Nah, sementara saya harus survival, harus hidup secara legal kan di Amerika kan. Iya. Cara legal cuma dua di Amerika sebagai student. Pertama adalah kita cari kerja dengan sponsorship, ya. Dan kita bisa F1, kita bisa apply untuk OPT ya, optional critical training dengan sponsorship. Dan kedua adalah kita sekolah lagi. Nah, saya sudah coba yang dua-duanya. Pertama saya coba yang kerja. Saya udah interview kerjaan, tapi ketika time sampai ditanyakan, kami nggak bisa sponsor, ya udah berarti saya nggak lewat. Untuk sponsori sebagai pekerja asing di sini di Amerika. Ya, akhirnya saya bikin dua strategi paralel. Saya kirim juga itu lamaran sekolah-sekolah gitu kan. Ada informasi di internet, ada nih Montclair. Ada juga Oregon State University, saya kirim aplikasi ke Oregon State University. Udah saya kontakkan dengan chair departemennya. Dia sangat tertarik, sangat pingin saya jadi studennya gitu kan. Tapi ketika dia lihat TOEFL saya, dia nggak masuk kan, karena sistemnya belum. Sistem itu dia bukan banyak sistem yang nggak mungkin. Ya TOEFL saya tuh kamu punya bukan TOEFL, GRE-nya. Kalau TOEFL sih GRE kan, TOEFL kan karena kita udah lulusan Amerika, jadi kan harusnya sudah nggak menyarankan lagi. GRE-nya aja saya malah sambil lagi GRE lagi kan. Jadi nggak lewat akhirnya. Tapi yang di Montclair itu saya coba apply dan itu keterima Montclair State University. Jadi saya tuh hari padahal sudah ke Chicago, udah ngelapor diri untuk mau pulang bikin ke Chicago itu KJRI ya? KJRI ya, konjen ya untuk itu. Siap-siap pulang aja dengan segala macam konsekuensi gitu kan ya. Tampaknya pas buka mailing box, Anda keterima di Montclair State University. Pas saya bilang ini mungkin jalan Allah ini untuk saya tinggal. Jadi pemirsa sekalian, saya itu S3 itu bukan karena saya pengen S3. Tapi survival, diperjalankan untuk bisa survive secara legal di sana gitu. Saya ingat banget ketika tahun awal ketika kita asisten kan kita bekerja ya, dan kita filing tax ya, ingat Pak? Filing tax kan. Jadi ketika saya filing tax tahun pertama 2007 itu, teman-teman lain dapat tax return. Terus saya bilangin, saya kok nggak dapat? Kapan saya dapat tax return? Nah, ternyata ada tax treaty antara Indonesia dengan pemerintah US kan. Kamu bisa setelah kamu 5 tahun di US. Saya bilang bagaimana saya 5 tahun pada saat itu, karena saya mungkin cuma 3 tahun, cuma 2 tahun lulus. Ternyata memang 5 di sampai 5 pada saat itu ya saya sampai tinggal 11 tahun kan, artinya dia bisa juga dapat tax return. Ya, jadi teman-teman di Amerika itu kalau sudah 5 tahun di sana, terus kemudian kita ngisi pajak lah ya gitu. SPT ya, SPT. Nanti biasanya ada saja gitu ya pengembalian pajak dari pemerintah lokal, dari state maupun dari federal gitu ya. Benar. Dari federal. Bahkan kalau kita punya anak itu dapat support ya, ada kredit sendiri $1,000 satu anak. Saya juga awalnya nggak tahu itu. Jadi itu masa di mana, jadi ketika musim pajak itu bagaikan jamur aja di mana-mana tumbuh itu perusahaan konsultan pajak. Oke, jadi singkatnya terus kemudian Montclair survive, terus kemudian berangkat Montclair State University di State New Jersey ya, di New Jersey. Jadi kalau bicara survive, jadi saya berpikir itu ada strategi saya dua. Jadi dana saya terbatas dan ada keluarga kan. Dan saya bilang, wah, saya lihat beasiswa saya buka-buka aja ya. Beasiswa saya ketika di Missouri itu 1.149. 1.149 per bulan saya dapat per bulan. Asistensi saya itu kan. Bayar rumah sekian, pokoknya itu tinggal tangan saya tinggal $300 kan. Oke kan. Terus tapi saya lolos ya. Dan ketika saya terima S3 Montclair itu beasiswa $1.500. 1.500. Nah, saya bilang, wah ini peningkatan tinggi. Wah banyak gitu kan. Wah saya bilang, wah ini bagus nih jadi gitu kan. Tapi saudara-saudara,
di Amerika itu beda living cost-nya sama kayak Jakarta, di mana saya nggak tahu, saya anggap sama saja. Antara Missouri dan New Jersey itu beda jauh. Iya, saya kontak ada teman yang pernah di Pennsylvania, wah, dia bilang gitu, teman yang orang dari Mesir ya, dia pernah di Pennsylvania, dia bilang, Aslan, if you can survive in New Jersey, then you can live in any other states. Artinya living cost-nya mahal di New Jersey gitu kan. Jadi dia angkat saya 1.500. Ini impossible with your family, impossible. You have to find a job. No way to survive in New Jersey with 1,000 and 1,500. Iya, jadi akhirnya dari itu informasi itu, alhamdulillah ketemu brother itu. Akhirnya saya bagaimana nih? Nah itu ingat ke burung. Saya bagi strategi. Saya beli tiket buat istri saya pulang dengan anak 2 orang dulu, pulang dengan dua. Zikir sudah lain yang kebetulan yang ketiga. Pulang sama Faik sama ibunya, pulang dapat Singapore Airlines itu murah, 1.400 sudah PP. 1.400 PP untuk 3 orang? Wow. Naik Singapore Airlines lagi. Lewat Rusia itu. Itu. Jadi sangat murah itu. 3 bulan. Jadi saya bilang dalam waktu 3 bulan. Jadi saya dengan yang sulung si Amru, kita ke New Jersey berdua aja itu Pak. Kita berdua, jadi yang 3 ini ke pulang terakhir. Saya bilang dalam waktu 3 bulan, kalau saya nggak dapat kerjaan, kayaknya nggak balik. Iya, itu sebagai kepala rumah tangga harus membuat keputusan ya. Saya bilangin, jadi kalau dalam 3 bulan saya dapat kerjaan, kalian bisa balik tiket pulang kan, sudah tiket round trip, jadi tiketnya Pak. Round trip 1.400 round trip. Jadi ya udahlah, saya dengan Amru berangkatlah ke New Jersey. Ke sana kan. Montclair saya nggak tahu di mana tempatnya, pokoknya bismillah aja berangkat. Kampusnya gitu kan, ketemu ada kontak orang Indonesia, ketemu jaringan. Ya ini pentingnya kita berteman ya. Jadi kita, alhamdulillah saya di Amerika bukan cuma juga untuk sekolah aja ya. Saya bermasyarakat juga. Di sana ada organisasi namanya Indonesian Muslim Society in North America. Dan teman-teman namanya IMSA gitu, sampai sekarang masih ada, diberikan tahun 90. Dan saya cukup aktif di situ. Jadi teman-teman IMSA inilah tersebar di seluruh negara bagian ya. Tapi waktu di Missouri itu sudah punya kontak dengan IMSA juga? Sudah punya IMSA. Jadi saya panitia, kita aktif di ada summer camp-nya, kita aktif. Jadi ketika di New Jersey ya teman yang itulah kita kontak kan, tinggal di rumahnya beliau dengan mobilnya Grand Caravan. Terus jadi pokoknya itu ingat banget tuh, mobil saya tuh dikasih donasi dari teman namanya Mas Arif St. Louis. Orang kita, ini mobil, dikasih mobilnya tahun 91 Mazda MP-Van. Mobil itu tuh sudah remnya sudah blong segala macam. Brother itu bilang, mobil kamu ini nggak akan sampai ke sana kan? Karena kan melewati gunung-gunung di Pennsylvania itu kan. Iya. Saya pernah lewat situ, tinggi sekali sampai dibikinkan jalur lambatnya lambat sekali di situ. Jadi saya pernah, mobil saya juga hampir nggak nyampe itu. Dibilang sama itu. Brother yang udah pernah di sana, mobil kamu ini nggak akan kuat. Jadi bagaimana? Ini brotherhood ya, persaudaraan Muslim ya. Saya cukup aktif di masjid lokal juga. Jadi mereka tahu saya mungkin ya duafanya lah di Missouri itu kan. Jadi mereka tahu saya keterima di New Jersey. Diam-diam teman-teman ini ngumpul dana Pak. Mereka ngumpul dana, dan mereka ngasih pilihan. Pak Aslan dia bilangnya, ini ada 2 opsi. Pertama, mobil kamu ini ada satu brother dari Kazakhstan, dia mau punya anak. Kan punya mobil ya, karena musim dingin gitu kan. Ini mobil kamu ngasih ke dia aja. Dia nanti kami ganti dananya gitu kan. Atau udah dana ini kumpul ini kamu sewa U-Haul kan, udah gitu kan. Nah, kalau kamu mobil tadi kamu kasih ke brother, jadi ada tambahan uang dana itu, ada tambahan dari yang kita kumpulin, bisa tambahkan kamu ada satu brother yang punya dealer yang bisa kamu ambil mobil tempat dia. Jadi saya pilih yang pertama, ya saling bantu kan, dari mutualisme gitu. Saya pilih yang pertama itu, ada brother Kazakhstan, ini mobil saya silakan, mobil yang sudah saya benarin, Mazdanya sudah saya benarin remnya tapi tetap aja masih kalau untuk dalam kota masih oke lah gitu ya. Kasih ke sana, terus akhirnya ya udahlah kita dapatnya. Saya ke dealer brother itu, nih bayar aja nih, berapa itu? Bayar ketika saya bidding dulu, saya auction berapa? Mazda, bukan, itu Grand Caravan ya, Grand Caravan Dodge itu 2002 itu $1.800.
1.500. Padahal pasarannya 4.000, 5.000 pasarannya mobil itu. Oh ya? Ya, jadi jadi kita tahu berapa harga sebenarnya si dealer make money. Margin keuntungannya berapa gitu dari auction yang jadi dia bilang, kamu gantiin aja uang saya ketika saya auction. Udah, begitulah saya berangkat sampai di New Jersey gitu kan. Sama Ambro tadi itu. Ambro berdua aja, kita berdua itu 3 bulan saya dapat kerjaan loper koran. Loper koran, tapi loper koran juga itu challenge juga, tantangan. Itu koran kampus atau koran? Enggak, koran New York, New York Times, New York Post. Oke. Itu juga tantangan juga itu. Kenapa? Karena itu kerja harusnya tidak boleh kita kerja di, ini buat pelajaran teman-teman juga ya, saya kasih. Tapi ya itu pilihan hidup ya. Karena survival ini sudah jatuhnya sudah bab survival nih. Survival of the fittest, siapa yang paling bisa bertahan ini soalnya. Kalau kita pakai prinsip legalitas, saya tuh nggak bisa kerja. F1 itu nggak bisa kerja di luar kampus. Iya. Kalau di dalam kampus masih boleh. Iya. Tapi kalau di luar kampus nggak bisa. Teman-teman di mana di DC mereka tuh kerja bawa tangan, bayar cash bawa tangan. Ini hanya surat saya keluarin, surat legal saya kasih itu kan. Mereka nggak peduli pihak employer itu kan. Udah nggak ada guna di sini itu. Nah, pokoknya saya bilang sama istri kalau anytime kita deportasi ya sudah kenapa gitu kan. Udah takdirnya begitu. Takdir membawa kemana ini nanti gitu. Jadi benar Pak, ketika saya dapat kosan 2 kamar itu, ingat saya $1.500. Kosan 2 kamar itu $1.100. Gitu ya. Bagaimana saya bisa survive dengan $400 gitu? Belum bayar listrik lama. Jadi saya kerja itu. Itulah saya ketika saya dapat kerjaan koran itulah akhirnya saya kontak istri saya, silakan balik ke sana. Jadi selama saya 2 tahun di Jersey itu saya ngoran terus Pak. Ngoran terus. Belajarnya berapa jam, ngorannya berapa? Iya, dan di New Jersey itu struggle ya, saya bilang. Kenapa? Karena di Montclair ini student-studentnya S3 itu rata-rata sekolah sore. Kan banyak employer. Sekolah sore. Pekerja ya. Pekerja. Baru mulai jam 5 sampai jam 11 malam. Dan saya harus keluar mengoran itu jam 2 malam. Bayangkan saya sampai jam 5 sampai jam 11 malam. Nah, itu di kampus. Jam 2 malam saya harus keluar. Berarti saya berapa jam waktu istirahat saya? Cuma jadi jam 12, 1, 2. Itu hampir tiap hari. Terus saya ngoran dari jam 2 sampai jam 7. Jam 9 saya udah harus di kampus lagi untuk mengajar asistensi. Karena di Montclair beasiswanya teaching assistant. Iya, saya dapat teaching assistant kan. Tapi, nah menariknya di New Jersey ini ada kisah menurut saya harus saya bagi karena ada teman saya namanya Elizabeth Stark, panggilannya Betsy. Beliau tuh 60 tahun. Dia orang sana? Orang sana, New Yorker asli. Dia Irish, orang Irlandia. Betsy ini 60 tahun ngambil S3. Bareng-bareng kita. Satu kelas di Montclair ini ya, tadi? Di Environmental Management ya. Saya tanya Betsy ini sudah anggota City Council. Anggota dewan lah kayak gitu kalau kita sendiri. City Council sudah punya perusahaan, punya 2 master degree di civil engineering dan juga di chemical engineering. Terus saya tanya sama dia, Betsy, kenapa kamu ngambil S3 lagi? Jawaban sangat mulia, dia bilang, saya pengen mengajar. Jadi mengajar di Amerika harus S3. Bayangkan dengan kita di tanah air. Iya, yang masih banyak sih di S2 jadi pengajar gitu. Harus S3 mengajar di sana, dan dia nggak butuh dana, nggak butuh duit, uang dia sudah hidup gitu kan. Jadi ketika saya sangat capek ngoran dan harus kerjakan homework, ini kan orang ini semua ibu saya hampir sebentar ada saya mulai itu ingat ada yang semangat lagi, jadi bisa lagi Pak. Jadi alhamdulillah 2 tahun saya selesai coursework selesai dan membuat saya kenapa saya pindah ya, karena ya sebenarnya dana buat riset. Coursework selesai, beasiswa yang teaching assistantship tadi kan untuk ngambil courseworks-nya ini. Sementara untuk penelitian, untuk riset itu lain lagi dan harus mencari funding lagi gitu ya. Dari funding lagi dan kalau andaikan datanya di ya saya sedikit punya idealisme. Saya ingin ke Indonesia, riset Indonesia kan karena kita punya masalah awan di tropis kan awan ini. Dan saya sampai berangkat ketika saya di New York itu saya ke Italia sempat. Saya training di NASA-nya Eropa, European Space Agency di dalam konteks apa itu untuk riset? Persiapan riset saya. Ya, saya udah persiapan riset saya itu kan. Saya ingin risetnya itu tentang radar. Jadi saya di kampus kita nggak belajar radar, saya belajar sendiri. Saya ada open course di Roma, di Frascati, Roma, Italia, itu di pusatnya ESA.
saya SRIN ya, di situ belajar 2 minggu. Saya training. Setelah saya ketemu dengan orang dari Amerika 3 orang, satunya dari Alaska Satellite Facility. Di situ saya dapat akses data. Itu untuk riset saya nanti ketika saya di Indiana. Jadi ke Italia tadi atas biaya dari kampus juga atau dari saya sendiri dan juga dari karena kita bisa ajukan ke kampus ya. Tapi karena itu persiapan buat riset penelitian saya, tapi kan itu tidak cukup sebenarnya datanya itu kan ya. Atau lapangan Indonesia ya. Tapi saya dapat ilmu itu dan ada masalah juga karena saya sering ya tadi kurang tidur ya, karena sering orang tuh saya kena tiket banyak Pak. Kan tiket itu tilang, kena tilang sampai saya punya driver license disuspended. Jadi saya punya SIM itu disuspended. Saya nggak bisa lagi nyetir Pak. Ingat, telepon saya tuh mencari dari interloper koran itu tadi. Jadi akhirnya apa? Saya sempat kerja di toko kelontong. Kelontong itu jagain punya orang Syria. Toko-tokonya orang Syria gitu. Jadi jam 4 subuh udah buka Pak. Harus hadir tuh. Yang kita bikin apa itu? Bikin sarapan breakfast pakai bread ya Pak. Bikin salad, sandwich segala macam. Kerja pakai sepeda itu Pak. Jadi itu buat survive kan. Jadi saya bilang kayak gini, nggak mungkin SIM saya nggak ada. Gimana? Nggak mungkin. Beasiswa sudah stop kan. Teaching assistant kan ketika ngajar aja Pak. Ya, disitulah awal itu orang lain ya. Jadi ketika itu sesuatu tuh itulah ya rezeki mungkin ya. Rezeki yang paling itu dari pas waktunya gitu kan. Jadi saya sudah mulai berpikir nyari beasiswa. Ini keluar, ini gimana nih? Bukan karena saya nggak bisa selesaikan. Secara akademik sih oke. IPK saya 3,6 secara IPK ya di S3 itu baik, nggak masalah saya. Saya bisa maintain itu. Jadi waktu itulah tanpa sengaja lewat mailing list itulah di IMSA itu ya. Di IMSA informasi ada Indiana itu. Ada brother kirim, ada satu brother di university namanya Faiz. Saya nggak tahu siapa itu. Dia Faiz Rahman itu. Banyak nggak bilang namanya Faiz. Saya nggak tahu punya tanda itu. Profesor Indiana looking for student from Indonesia. Jadi mencari student dari Indonesia untuk riset tentang carbon wetland. Wetlandnya lahan basahnya gambut dan mangrove itu kan. Udah. Nah ini kenapa menarik? Karena proyek ini dia dibiayai sama pengusaha sama US Forest Service, federal juga ini, US Forest Service sama kayak IPA ya. Ini kan ada juga NASA ini, US Forest Service, kerjasama dengan USAID. Dananya $1 juta. Dananya besar, $1 juta besar dana itu, besar dana itu. Dan dana itu dana itu bisa turun kalau ada orang Indonesia yang sudah lokalnya, student dari Indonesia. Jadi sini ketemu ya antara keinginan. Jadi saya kontak lah itu si orang itu Faiz, bilang Faiz, tapi Faiz siapa? Ternyata dia profesornya yang itu. Nah, udah itu kayaknya kirim ke mailing listnya di Bloomington ya. Iya sempat nyari juga kalau nggak salah di Bloomington ya, nyari orang Indonesia. Jadi tapi itu kan sampai ke sana, sampai saya nggak tahu. Persyaratan itu dibikin untuk Pak Aslan kayak. Dan dia mikir daripada saya cari orang Indonesia mendatangkan dari Indonesia jauh-jauh, kenapa nggak orang Indonesia sudah di Amerika yang legal kan, jadi nggak harus. Kemudian saya dapat informasi itu bulan berapa? Sudah hampir bulan Februari. Padahal semester baru kan sudah mulai bulan Agustus ya. Jadi waktu sangat pendek untuk persiapan itu. Kayung bersambut, saya kirim aplikasi transfer. Nah ini India ini menarik ini. Dia itu Profesor Faiz ini dia itu di Departemen Geografi. Iya, Departemen Geografi. Dia profesor di situ. Dan saya itu, ya saya ikut dia lah kan ke geografi kan. Tapi ketika saya kirim ke geografi saya ditolak. Karena lagi masalahnya apa di GRE mungkin. Jadi di kampus-kampus Amerika itu mereka tuh sudah punya, mungkin nggak pengen mengeluarkan kualitasnya, menurunkan ya kalau GR-nya begini gitu ya. Jadi kalau untuk di departemen-departemen yang science gitu ya, science terus kemudian math dan macam-macam dan sejenisnya, itu standar GRE-nya memang tinggi gitu. Kecuali kalau di sosial kayak saya gitu, itu GRE nggak terlalu dilihat, jadi banyak makfunya gitu. Jadi gitu
bilang kamu nggak terima, tapi dia sudah butuh, sudah dia bilang kalau kita bisa ya pelajarannya, kalau kita sudah ini asistensi itu kayak gini, asistensi lagi ini riset assistant. Jadi kalau si profesor sudah sama kita, dia akan fight buat kita. Cari peluang, cari jalannya, carikan jalan. Akhirnya dia bilang apa? Udah Aslan, kamu forward aplikasi kamu ke SPEA, School of Public and Environmental Science di Indiana University. Ya, saya pada saat itu kontak namanya Becky Srenegar itu sekretaris departemen. Saya kontak Becky di semua informasi, kontak dikirim ke Becky itu kan, dan diurus Becky itu kan, surat segala macam, faiz jaminannya bahwa dia akan menjamin saya secara asistensinya. Masuk, somehow saya keterima di SPEA itu kan ya. Tapi yang menarik apa? Kalau biasanya itu orang itu kalau kita aplikasi ya, kita ngirim dari jurusan yang tinggi kita nggak terima, kita turun ke bawah kan. Saya kebalikan Pak. Ternyata posisi SPEA lebih atas daripada geografi. Sampai ke atas gitu. Jadi agak terima, jadi saya blessing lah gitu ya. Malah justru yang secara ranking lebih bagus ketimbang Department of Geography gitu. Ya. Jadi itu akhirnya ya gitulah, lanjut ya. Sampai akhirnya diterima di mahasiswa doktoral di SPEA. Ya, SPEA di School of Public. Ya, jadi ditanya bagaimana kamu kuliahnya ini, saya bilang nggak masalah, saya mengulang lagi. Ternyata saya nggak sebulan ya, karena bisa saya transfer. Oh, ada banyak kredit yang bisa ditransfer. Saya transfer dari saya punya master di Missouri dan juga dari PhD yang sebelumnya di Montpellier saya transfer. Jadi cukup hemat. Sangat membantu ya kalau. Itu juga saya juga lama juga saya itu kan sampai 2011 sampai 2017 tapi lumayan lah. Ya. Anyway, kayak gitu loh Pak. Jadi ya naik turun juga ya. Jadi ketika Pak Aslan ke Indiana itu saya juga posisi saya kalau nggak salah sudah akan ke Indonesia karena ibu saya sakit. Saya mesti mengunjungi ke 2011 ya. Iya, benar betul. Ya, terus kemudian telepon Pak Aslan, ini siapa ini? Saya nggak kenal. Terus tiba-tiba mau datang ke Indiana, terus kemudian cari tempat tinggal dan macam-macam lah ya gitu. Ya sudah, datang saja gitu. Pas saya ke Indonesia, tinggal istri saya di Bloomington, kota yang tempat kita tinggal itu di Bloomington. Dan kebetulan kita tinggalnya agak jauh dari kampus, di hutan belantara. Nah, Pak Aslan dan keluarga datang langsung ke tempat saya itu, ke rumah itu. Yang kita nggak pernah kenal sebelumnya ya, nggak pernah ada kontak sebelumnya. Tapi kita masuk dari sana. Gitu ya. Jadi kita waktu malam itu, ingat kita masuknya malam tuh di mana, di Bloomington itu. Saya bilang alamatnya di mana ini, kayak atau masa kampus Indiana University kok di hutan-hutan gitu kan ya. Tapi akhirnya sampai juga. Ya kebetulan saya tinggal di rumah profesor namanya Profesor Vincent dan Elinor Ostrom, itu pemenang Nobel Ekonomi tahun 2009 itu apa, letaknya di tengah hutan gitu. Dan Profesor Ostrom itu orang dosen SPEA. Dosen SPEA. Ya, salah satu SPEA ada dosen. Kan SPEA itu ada juga di School of Public and itu ada Environmental Science dan ada Public Policy. Dan Profesor Ostrom di Public Policy itu. Iya, dan keduanya itu ada namanya ini Pak, apa, Bloomington School. Jadi madhab Bloomington di sisi Environmental Science dan Public Policy mereka cukup dikenal. Oh gitu ya. Oke, akhirnya di Bloomington dan kemudian selesai di situ ya. Iya, jadi ya itu juga program poster juga di Bloomington itu kan. Jadi setidaknya ketika saya di Bloomington itu beasiswanya sudah mendingan. Jadi ketika saya dapat tuh asisten itu 1.700 Pak. 1.700 ya? Naik terus. Tapi kan sudah apartemennya udah bagus, saya nggak perlu. Jadi saya bilang saya nggak perlu kerja lagi. Itu kan lebih besar ketimbang beasiswa Fulbright atau Ford Foundation saat itu. Saya awal masuk itu 1.050. Oh, mahal? Tahun 2007 ya. Terus kemudian naik sekitar 1.120 berapa. Tapi belum sampai, nggak sampai 1.700 lah, nggak sampai itu. Paling pas 1.500 terakhir itu. Ya, 1.700 itu dapat segitu. Bahkan semester berapa sudah 2.000, saya bilang waduh, masakan sudah aman nih, terus belajar aja. Tapi tetap juga saya nggak selesai ketika harusnya saya sudah mungkin 2016 harusnya sudah selesai di rumah ya. Tapi ya S3 itu banyak dikali punya. Tapi Pak Aslan kan juga selain kuliah juga aktif
pada saat itu ada lembaga namanya PKPU, Pak Aslan. Ya, PKPU. Ada Pos Keadilan Peduli Umat, terus kemudian di IMSA juga aktif Pak Aslan sebagai PKPU, perwakilan PKPU di Amerika kalau ya, jadi PKPU ini sekarang berubah nama menjadi Human Initiative. Human Initiative. Ya, karena PKPU cenderung ya itulah afiliasi dengan apa ya. Pada sebenarnya mereka benar-benar murni tidak ada lain-lain, karena apa, mereka itu terregister di PBB. Kenapa saya ada perwakilan terregister di PBB, di UN ECOSOC namanya, Economic Social Council, karena masalah-masalah human ya, masalah-masalah sosial gitu kan. Biasanya kan karena sering karena dana gitu, bahwa dana ini untuk sumbangan teroris gitu kan, itu kan kalau terregister secara internasional kan nggak mungkin, karena sudah diakui PBB. Mana mungkin lembaga verifikasi PBB. Iya, bagaimana mungkin lembaga PBB kalau dia bisa nama teroris kan? Kalau ada indikasi teroris mesti di-ban, di blacklist lah. Jadi ditarik, dan pada saat itu kan karena kesulitan teman-teman itu untuk apa ya, untuk ke Amerika ya, karena visa ya udah cari orang representatif yang saya bisa, karena waktu yang paling mungkin ya mahasiswa ya, kita bisa ngatur waktu kita untuk sana. Jadi saya berapa kali, ada 4 kali mungkin saya hadir ke sidang PBB 2 kali belum. Sidang umum PBB, jadi kayak gini saya pakai itu kan, di foto gitu kan. Terus kemudian ada ini penerjemah gitu ya. Begini rasanya jadi wakilan benar. Iya, jadi ada pengalaman banyak selain pengalaman akademik di bangku kuliah, di lapangan dengan loper korannya tadi itu. Termasuk juga pengalaman keumatan di PKPU. Dan menariknya itu ketika mission itu, saya berteman dekat dengan, jadi kita punya dubes ya, duta besar Indonesia itu ada 2 di Amerika tuh. Duta besar untuk Indonesia di Amerika dan duta besar untuk PBB. Jadi terus saya berteman dekat dengan yang pada saya percaya yang PBB itu PTRI namanya. Pak Yam Samsi PTRI kalau Samsi. Jadi di situ saya cukup dekat dengan teman, jadi tahu lah Pak Desra Percaya. Desra Percaya pernah jadi wakil menteri juga kalau nggak salah. Nah itu beliau di sana. Wakil menteri luar negeri setelah pulang. Iya, beliau jadi itu dubes sana. Dubes PBB ya. PTRI untuk PBB. Menarik. Dan Pak Dino kan ketika naik kan juga kita di IMSA kita ikut ya. Program apa itu yang diaspora kan dari beliau motornya. Oh iya, diaspora. Beliau bikin di sana dan sampai sekarang masih berkembang. Maka sekarang IPB punya bikin diaspora juga ya, mungkin terinspirasi dari situ kan. Sayang ya, kendaraan politik adalah. Oke, Aslan. Terus kemudian setelah selesai kan sempat bekerja juga ya di Amerika ya. Setelah selesai program S3, terus kemudian mendapatkan tawaran ke Texas. Jadi begini, jadi di Amerika itu ketika kita S3 itu ada namanya qualifying exam. Jadi kita untuk disertasi kita kandidasi, PhD kandidasi itu. Jadi kalau kita lulus itu, kita bisa menyelesaikan disertasi kita dimanapun di belahan dunia ini. Karena tingkat waktu berapa tahun ya, kalau nggak salah ada setengah tahun dari situ. Dan pada saat itu saya sudah kandidasi. Jadi ketika ada tawaran dari Profesor saya Faiz pindah ke. Profesor Faiz yang tadi nawarin untuk pindah ke Indiana, ke Bloomington. Dia somehow keluar kan. Dia keluar dan pindah ke Texas. Dia pindah ke Texas. Dan butuh asisten kan yang dipercaya. Akhirnya kan dia tahu saya orang laut, ini di pinggir pantai Teluk Meksiko, cara dia merayu saya, asal kamu datang ke sini dulu. Dia cara saya mancing dulu kan. Mancing dapat ikan. Lobbynya itu dapat. Kita mancing seharian dapat ikan kakap merah itu. Do you like it? Yes. Okay, let's move here. Jadi dekat laut, kantor dekat laut. Jadi saya ketika saya kerja di UTRGV itu saya belum postdoc. Saya masih UTR University of Texas di UTRGV itu kampus baru, jadi gabungan dari UT Brownsville dengan Pan American University. Jadi masih itu ini dalam sistemnya University Texas ya. Ada UT Austin, UT Houston, UT apalagi San Antonio. Ini UTRGV University of Texas Rio Grande Valley. Jadi Rio Grande itu ada Brownsville, ada South Padre Island, ada yang lain McAllen, itulah dibikin kampus ini. Nah itu kan ada program besar, mereka dapat dana bikin kampus baru, dan Faiz itu dia dapat grant 3 juta US dollar. 3 juta US dollar. Wow. Dan dia langsung full profesor.
Oh, di kampus itu. Profesor. Dan dia dapat, dia butuh orang ya, saya bilang ya kan gimana ya. Dan saya ketika masuk ke situ saya pakai ijazah saya, master saya Pak, bukan pakai ijazah master. Ya karena kan saya belum lulus, saya masih. Jadi saya sampai saya, karena saya sudah kandidasi ya, saya sampai selesaikan disertasi saya di situ sampai saya lulus. Tepat saya lulus itu sama kerja saya. Jadi saya setengahnya itu mungkin 3/4 kali ya. 3/4 itu saya masih pakai master, selain saya sudah lulus dari situ. Tapi memang juga di sana dimungkinkan orang mengambil sebuah pekerjaan meskipun belum lulus. Ya, karena visa saya kan visa F ya. Jadi bisa transfer ke visa, jadi saya bisa kerja visa H1B itu. Ya, H1B itulah saya kepikiran untuk mengurus green card. Jadi saya pikir udah bikin green card juga. Jadi saya mau green card dan memang sempat ngurus green card. Ya, sudah proses Pak. Jadi saya kalau ini kan cari lancar harusnya 2018 saya sudah green card holder. Saya balik tahun 2017 kan, saya balik ke tanah air dan ya udah ini udah kemudian saya pikir bisa antar aja lah itu nanti kalau anak saya 2 hari di sana bisa. Iya, itu kan sudah enak tuh. Sebelum lulus sudah ada kerjaan. Dan kemudian berhasil lulus lah, kemudian lulus defense, terus kemudian wisuda di Bloomington, kan balik lagi ke Texas ini tadi. Benar. Kan kalau American Dream kan tinggal menikmati saja itu. Kenapa pilihan itu tidak diambil, malah kemudian pilihannya balik ke Indonesia? Oh, itu lebih cenderung pertimbangan keluarga. Jadi gini, anak-anak saya kan sudah banyak teenager dan kebetulan istri udah pulang sama anak. Bukan karena pulang ke sini mereka. Karena ya kalau anak di Amerika itu anak kita masih mengalami juga ya. Menurut saya anak-anak dari umur dari pre-K, kindergarten sampai ke kelas 6 itu best places buat sekolah anak-anak itu. Karena apalagi kita di kampus ya, itu memang multikultural, multi etnis dan juga itu sangat bagus buat perkembangan gitu kan. Tapi ketika sudah masuk di middle school, itu mulai ya kalau kita nggak kuat fondasi agama kita, itulah. Dan saya ngelihat itu, anak kita juga, saya pikir udah pulang ke sini, yang murni pulang saya ke saat itu ya sebenarnya bisa aja istri saya di sini sama anak saya di sini, saya di sana gitu ya. 6 bulan pertama saya seperti itu, 6 bulan pertama mereka di sini, saya di sana. Dan saya pikir tidak bagus juga ya anak. Ya kita dengan Skype, dengan kita sentuh sendiri kan beda tangannya. Tidak sama rasanya. Jadi dunia digital nggak bisa menggantikan dunia yang real gitu. Saya pulang ketika saya sudah lulus, saya defense itu saya pulang dulu ke sini. Saya pulang dulu ke sini, saya ngabarkan ke orang tua saya sudah selesai, pulang kampung mas saya sudah selesai S3. Saya pulang dan saya balik lagi ke sana, dan ketika Ramadan saya putuskan saya harus balik untuk urusan itulah. Of keluarga tadi itu ya, apa itu namanya, menanamkan fondasi yang kuat secara keagamaan, secara karakter gitu. Ya, kalau kita mikir ya untuk apa ya, kita kan anaknya ini anak yang soleh gitu kan ya. Kalau kita kalau nggak salah tuh kita untuk apa ini? Kita aja sebenarnya sih nggak ada dari. Nah sekarang kalau suruh tanya, would you like to go back to US? I would like. Bukan cuma US, bukan kemana pun saya siap. Karena sekarang saya sudah pada sholat nggak usah dibilang lagi. Kamu sholat ada aja langsung. Sholat, sudah siap semua, sudah ada kewajiban, sudah tahu lah. Dari sisi pondasi yang tadi diharapkan di awal dibangun itu sudah mulai terbentuk ya, sudah tercapai, sudah kelihatan hasilnya gitu ya. Oke Pak Aslan, luar biasa ceritanya. Terus sekarang kerjanya di, saya sekarang jadi fokusnya di apa Pak? Saya masih bidang saya di lingkungan, dan saya menggunakan remote sensing, pengendalian jauh dengan remote sensing sistem informasi geografi dan GIS itu satelit yang untuk sumber daya alam dan juga lingkungan. Jadi saya sekarang kerja di konsultan lingkungan namanya Hatfield ini, dia itu pusatnya di Kanada, di Vancouver, dan punya kantor di Indonesia. Dan saya pegang saya di sini sebagai business leader untuk geomatik, business leader untuk geomatik unit. Ada juga marine unit itu yang Dr. Wida dari Belanda. Jadi ya ada juga dari untuk AIG ekstraktif itu Stephen dari Kanada. Jadi ya ini setara dengan karyawan-karyawan bule gitu ya. Tapi kayaknya nggak setara masalahnya. Bukan kita itu lokal. Ya nanti kalau sudah apa itu namanya. Tapi setidaknya lembaga sendiri. Iya setidaknya yang saya dapat bahwa
sekolah itu benar, kita harus sekolah. Jadi untuk kita mencari posisi tertentu ya memang harus sekolah. Nggak mungkin ketika pada tahun 2000, saya sekolah 2006, ketika 2006 itu saya, meskipun awalnya motivasinya karena dendam ya, kata-kata dendam yang marah karena saya nggak publikasi, kan sebenarnya itu sepele itu. Yang diambil orang Prancis tadi. Ya, jadi pasti Pak. Jadi ketika saya lulus civil engineer, saya publikasi langsung itu master saya itu. Dan itu di jurnal American Society of Civil Engineering, ASCII. American Society of Civil Engineering. Itu jurnalnya sangat sulit masuknya. Dan saya masuk di situ. Saat itu publikasi di situ dan itu saya kirim ke dia, I can publish anywhere. First author lagi, saya gak usah pakai second author. Gitu. Saya sudah terbalaskan kan, karena jadi ada macam-macam. Oke. Luar biasa Pak Aslan. Mudah-mudahan juga ilmu, perjuangan, pengalaman selama di Amerika juga memberi nuansa baru, memberi kontribusi lah buat bangsa negara ini ya, melalui pikiran dan sumbangsi tenaga Pak Aslan setelah di sini. Makasih, sama juga ya. Oke, makasih. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil tadi itu tentang perjuangannya, tentang bagaimana untuk bisa survive dalam keadaan yang serba terjepit pun masih bisa mendapatkan jalan keluar gitu. Satu pintu tertutup seperti misalnya di geografi tadi itu ternyata malah dapat pintu yang lebih bagus lagi di SPIA dan seterusnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Silahkan tonton dari awal sampai akhir, insya Allah akan banyak inspirasi, manfaat, dan penyemangat buat kita semuanya. Begitu Pak Aslan ya? Ya, makasih banyak, mudah-mudahan manfaat. Ketemu lagi di waktu yang lain insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.